101.8, welcome to G Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama aku Anin di program G Podcast. Nah, kali ini Sobat Genius kita bakalan bahas sesuatu yang menarik nih seputar fenomena yang lagi terjadi bareng sama Gen Z. Tapi aku nggak sendirian karena aku di sini bareng sama manajer Genius FM sekaligus mahasiswa psikologi di UIN 1 Tulungagung. Halo Kak Vicky, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Nin, baik kabarnya. Anin sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik ya, Kak, aku nggak pengen bertele-tele, pengen langsung iya, nanya boleh. nih sama fenomena yang lagi terjadi sama Gen Z sekarang. Kan apa itu? Kalau teman-teman aku nih sekarang lagi rame sleep call. Katanya kalau sleep call itu bisa nambah motivasi buat belajar sama buat nugas. Nanti katanya kalau besok paginya bangun tuh jadi tambah semangat gitu hidupnya. Kalau menurut Kak Vicky gimana sih sama fenomena sleep call ini? Oke, sleep call sebenarnya kan fokusnya kan ada pada prinsipnya itu ngobrol ya, tapi menggunakan jarak jauh gitu ya. Betul. Khususnya biasanya itu sering digunakan oleh mungkin entah pasangan atau mungkin hubungan baik pertemanan maupun persahabatan yang itu jarak jauh sehingga membutuhkan dia melakukan sleep call atau mungkin telepon. Sebenarnya sleep call sendiri kan ada dua macam ya, bisa voice call yang pastinya dengan menggunakan perangkat handphone, voice call ataupun video call yang kita bisa melihat wajah dari jarak jauh gitu kan. Nah, biasanya umumnya idealnya sleep call ini dilakukan di malam hari, Anin sebenarnya. Di malam hari ya, dan itu dilakukan sebelum tidur. Biasanya umumnya seperti itu. Selain itu juga terkadang sleep call itu digunakan oleh mereka ya Gen Z ya, sekarang Gen Z itu untuk menemani dalam hal mungkin mengerjakan tugas atau mungkin menemani agar tidak gabut gitu aja. Benar, ya sih. Kayaknya rata-rata sekarang kayaknya lebih ke arah situ ya, pengen ngerjain tugas, kalau enggak biar tidurnya lebih cepet tidur dan nyenyak gitu. Nah, itu yang fenomenal sebenarnya. Bisa jadi cepat tidur atau bisa juga ini tuh mengakibatkan kualitas tidur menjadi terganggu. Dan ini menjadi salah satu dampak dari sleep call sebenarnya, Nin. Salah satunya yaitu mengurangi kualitas dari tidur seseorang gitu ya. Mengapa demikian? Karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, idealnya maksudnya umumnya selama ini mahasiswa ya, bukan mahasiswa, Gen Z ya. Orang-orang yang melakukan sleep call itu dia dilakukan di malam hari dan itu sebelum tidur. Bener sih, bener. Namanya sleep call ya, sleep sesuai call. Nama judulnya ya. Jadi di dengan malam tiduran hari. Atau mungkin mau tidur kalo atau mungkin gitu bahkan ya? tidur bahkan setelah tidur mungkin bisa jadi ya, tapi itu jarang banget. Nah, dengan adanya itu kan akhirnya obrolannya kan semakin panjang. Benar. Semakin sampai panjang, berjam-jam gitu bahkan sampai bisa lebih dari tengah malam gitu. Itu kan juga bahaya. Nah, itu tadi makanya apa yang sudah saya sampaikan tadi, dampak tadi itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan di tahun 2024. Salah satu jurnal yang aku temukan gitu ya. Salah satunya yaitu mengurangi atau mengganggu kualitas tidur. Nah, yang kedua, sleep call ini juga berdampak pada gangguan atau mungkin resiko yang itu bersifat di lingkungan sekitar. Dalam artian gini, terkadang kita melaksanakan sleep call itu kan sampai baterai habis dan lain sebagainya. Itu kan resiko kebakaran, gangguan korsleting listrik itu kan juga mungkin akan terganggu. Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Apalagi biasanya mesti pakainya tuh sambil ngecas. Dan juga tiduran. Namanya juga sleep call ya gitu. Bener. Itu salah yang dampak yang kedua. Nah, dampak yang ketiga yaitu terkadang sleep call ini dapat memicu, kalau dari sisi kesehatan ya berdasarkan WHO yang ada dalam penelitian tersebut, itu dapat memicu kanker di kepala. Karena apa? Radiasi betul sekali. Radiasi yang dipancarkan baik secara langsung atau mungkin lewat telinga gitu kan. Itu juga dapat menjadikan dampak yang buruk ya bagi sleep call. Tapi sempat yang tadi Anin bilang, karena kan nggak semua, mungkin beberapa orang merasakan manfaat dari sleep call. Bisa jadi dia merasa bahwasannya dia merasa cukup ditemani, dia merasa cukup terbantu, apa istilahnya ya, mengobati rasa kangen yang ada di dalam obrolan itu. Gitu. Bener sih, tapi kalau sleep call itu biasanya kan bisa dilakuin sama siapa aja ya. Bisa jadi sama pacar, sama teman, sama orang tua. Apalagi kalau yang anak merantau pasti seneng banget ya ditelepon sampai berjam-jam sama keluarga yang disayangin gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Kak Vicky sendiri nih, kalau buat Gen Z tuh bagusnya gimana sih baiknya kalau sebagai dari fenomena ini gitu?
sebenarnya nggak ada salahnya ya. Kalau aku pribadi, teman-teman juga terkadang aku juga sering melakukan itu dulu ya. Maksudnya dalam artian ketika memang dibutuhkan atau mungkin saat itu yang masih memiliki someone to talk mungkin. Benar. Atau mungkin seorang yang bisa kita ajak untuk ngobrol via call. Ya sesekali nggak apa-apa lah, nggak ada masalah lah kita melakukan itu gitu ya. Tapi ya jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlarut-larut sampai hingga tengah malam atau bahkan setiap hari itu kan juga berlebihan gitu ya. Itu kan juga nggak baik. Tetap nggak baik ya. Iya, kalau dari aku pribadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apalagi, mohon maaf ya, dalam artian kita juga harus memperhatikan mungkin orang yang melakukan sleep call, baik video call maupun voice call, itu adalah orang-orang yang dia di jarak jauh. Maksudnya dia berjarak sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu. Satu-satunya cara ya dengan cara itu ya, why not? Gitu. Iya benar. Kita pakai teknologi dengan sebaik-baiknya. Baik-baiknya, betul. Yang penting jangan nggak berlebihan gitu aja. Bener banget sih. Apalagi kalau misalkan di zaman sekarang ya Kak, pengen nyampaikan sesuatu dan nemu orang yang bisa cocok ngobrol sama kita kan susah banget ya. Susah banget. Kalau nggak pakai sleep call apalagi. Betul sekali Anin. Kalau nggak pakai teknologi itu kan. Betul. Nah kalau Sobat Genius sendiri nih, pendapatnya dari Sobat Genius apa sih? Yuk kita share komen di bawah, kita ngobrol bareng-bareng di sana. Kak Vicky terima kasih banyak. Ada nggak sih yang Anin. pengen disampaikan buat teman Sobat Genius di rumah? Ya mungkin pandai-pandai dalam membagi waktu ya. Dalam artian kita nggak ada masalah ketika kita melakukan sleep call dengan teman atau mungkin kita mengobati rasa kangen kita dengan keluarga atau mungkin dengan pasangan, mungkin bisa jadi itu nggak ada masalah. Tapi yang penting kita harus tahu waktu. Kita harus bisa mengkondisikan diri kita bahwasanya sleep call ini kalau semisal berlebihan itu juga tidak baik. Benar. Dengan dampak-dampak yang sudah kita kupas tadi ya berdasarkan penelitian yang sudah kami temukan. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Vicky ya. Sobat Genius, jangan lupa dengerin juga podcast kita di Spotify dan di Noise. Tapi jangan lupa juga like, comment, dan subscribe di YouTube-nya Genius FM. Makasih banyak Sobat Genius. Aku Anin pamit undur diri. Ketemu lagi di episode G-Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepoin episode G Podcast lainnya hanya di Noise dan Spotify Podcast Genius FM.